Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhalifah Raupo. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yaitu sebelum cahaya Islam menyinari Jazirah Arab, dunia menyaksikan sebuah peradaban yang terjebak dalam kegelapan moral dan sosial. Inilah masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, masa kebodohan. Bukan karena kurangnya ilmu, tapi karena hilangnya petunjuk ilahi. Masyarakat hidup dalam sistem kabilah yang keras, diwarnai oleh peperangan antar suku, perbudakan, perjudian, dan minuman keras. Kaum wanita tak memiliki hak, bahkan bayi perempuan dikubur hidup-hidup demi kehormatan yang semu. Namun, di tengah kekacauan itu, tersimpan potensi besar. Sebuah perubahan besar akan datang, membawa nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tauhid. Tapi sebelum itu, mari kita pahami dulu seperti apa kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Cekidot. Sebelum datangnya Islam, Jazirah Arab dikenal sebagai wilayah yang keras dan tandus. Sebagian besar wilayahnya berupa gurun pasir luas yang disebut Arabian Wisata, dengan iklim panas dan curah hujan yang minim. Wilayah ini dibagi menjadi 3 bagian utama oleh para ahli geografi kuno. Pertama, Arabia Bisarta, hamparan gurun luas yang menjadi tempat hidup suku-suku nomaden. Kedua, Arabia Petrae, daerah berbukit batu yang membentang dari semenanjung Sinai hingga Hijaz. Ketiga, Arabia Felix, wilayah selatan yang subur seperti Yaman dan Oman, sering mendapat hujan dan dikenal sebagai bumi hijau. Tengah gurun terdapat oasis atau wadi lembah subur yang menjadi tempat tinggal sementara bagi para pengembala dan pedagang. Wadi-wadi ini menjadi titik penting dalam jalur perdagangan dan tempat persinggahan para kafilah. Secara geografis, Jazirah Arab terletak strategis di antara 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Letaknya yang menghubungkan jalur darat dan laut menjadikannya pusat lalu lintas perdagangan internasional. Kondisi geografis yang keras membentuk karakter masyarakat tangguh, mandiri, dan terbiasa hidup dalam keterbatasan. Inilah panggung alam yang kelak menjadi tempat lahirnya perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Struktur sosial Arab pra-Islam. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam karakter sosial yang sangat dipengaruhi oleh sistem kabilah atau suku. Kabilah adalah unit sosial utama yang menjadi pusat identitas, perlindungan, dan kekuasaan. Tiap kabilah dipimpin oleh seorang syekh atau kepala suku yang dihormati karena kebijaksanaan, keberanian, dan garis keturunannya. Ia memiliki wewenang dalam mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, dan memimpin peperangan. Struktur sosial masyarakat Arab pra-Islam bersifat hierarki. Di puncak terdapat kaum bangsawan dan pemimpin suku, diikuti oleh para pedagang dan pengembala, dan diikuti lapisan bawah terdapat budak dan orang-orang yang tidak memiliki perlindungan suku. Rasa kesukaan atau asabiyah sangat kuat. Loyalitas terhadap suku lebih diutamakan daripada keadilan atau kebenaran. Jika satu anggota suku disakiti, seluruh suku akan membalas tanpa memandang siapa yang benar atau salah. Meskipun terpecah dalam banyak suku, masyarakat Arab memiliki titik temu di Ka'bah yang menjadi pusat spiritual dan sosial, terutama saat musim haji. Namun, penyembahan berhala dan kepercayaan politeistik masih mendominasi. Struktur sosial ini akan mengalami perubahan besar ketika Islam datang, membawa prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan yang melampaui batas suku dan status sosial. Sistem kepercayaan Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab memiliki sistem kepercayaan yang beragam. Mayoritas mereka menganut politeisme, yaitu menyembah banyak dewa dan berhala, yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Ka'bah yang kini menjadi pusat ibadah umat Islam dahulu dipenuhi dengan ratusan berhala. Beberapa yang paling terkenal adalah Hubal yang dianggap sebagai dewa utama, serta Lata, Uzza, dan Manat yang dipercaya sebagai dewi pelindung. Masyarakat Arab pra-Islam sering melakukan ritual persembahan, seperti menyembelih hewan untuk berhala dan meminta perlindungan kepada benda mati. Selain itu, mereka juga percaya pada dukun dan peramal yang dianggap mampu berkomunikasi dengan roh dan memberikan petunjuk masa depan. Bagian masyarakat
masyarakat juga mempercayai astrologi dan tahayul, menganggap bintang-bintang sebagai tanda nasib dan petunjuk kehidupan. Mereka percaya bahwa roh leluhur masih berpengaruh dalam kehidupan mereka. Ada kelompok kecil yang disebut kaum Hasib, yaitu orang-orang yang menolak penyembahan berhala dan mencari ajaran tauhid. Mereka meyakini adanya satu Tuhan tetapi belum memiliki wahyu yang jelas. Ekonomi dan perdagangan Arab pra-Islam. Secara geografis, Jazirah Arab berada di persimpangan tiga peradaban besar, Romawi, Persia, dan India. Meski didominasi oleh gurun, kota-kota seperti Mekah dan Yaman menjadi tempat penting dalam jalur perdagangan kuno. Mekah bukan hanya pusat spiritual, tetapi juga pusat ekonomi. Ka'bah menarik para peziarah dan pedagang, menciptakan peluang transaksi besar sepanjang tahun. Suku Quraisy memainkan peran penting dengan mengelola karavan dagang yang bepergian ke Syam di utara dan Yaman di selatan. Ekonomi pada masa itu masih berbasis barter. Meskipun penggunaan koin dari Romawi dan Persia mulai dikenal, barang dagang utama antara lain rempah-rempah, kulit binatang, kain emas, dan wewangian. Menariknya, perempuan juga turut berperan, seperti Khadijah, pebisnis sukses dari Mekah yang kelak menjadi istri Nabi Muhammad. Ketika Islam datang, sistem ekonomi yang sudah tumbuh ini menjadi fondasi penting. Islam membawa nilai berupa keadilan, kejujuran, dan larangan riba yang kemudian membentuk etika dagang Islam yang kita kenal hingga hari ini. Ekonomi dan budaya Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pra-Islam sangat bersifat kesukuan. Suku adalah segalanya identitas, perlindungan, dan kehormatan. Loyalitas kepada suku dan balas dendam adalah bagian dari sistem sosial yang berlaku. Walau dikenal keras, masyarakat Arab pra-Islam menjunjung tinggi nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, kemurahan hati, dan kehormatan. Muru'ah. Seorang laki-laki dianggap mulia bila ia mampu melindungi kaum lemah dan menjamu tamu. Puisi menjadi media utama ekspresi budaya. Para penyair disegani karena mampu menyuarakan kebanggaan suku, cinta tanah air, dan kritik sosial. Festival sastra seperti Suk Ukas menjadi ajang bergengsi para penyair menunjukkan kepiawaian. Di balik nilai mulia juga terdapat praktik kejam seperti penguburan bayi perempuan, perbudakan, dan peperangan antar suku yang tak berkesudahan. Kontras inilah yang menjadi latar penting bagi munculnya pembaruan moral dari ajaran Islam. Islam hadir bukan untuk menghapus seluruh budaya Arab, melainkan menyaring dan menyempurnakan nilai-nilai yang selaras dengan tauhid dan keadilan. Sebuah babak baru dimulai dari tanah yang kelak mengguncang dunia. Di tengah gurun yang tandus, di antara suku-suku yang hidup dengan tradisi turun-temurun, sebuah cahaya baru mulai bersinar. Islam hadir sebagai revolusi spiritual, sosial, dan ekonomi yang mengubah peradaban Arab dan dunia.